Baik Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, tiba saatnya dialog spesial topik berita. Di kesempatan Kamis pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Imam Syamsi Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Kabar baik Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ini kita ingin meminta tanggapannya dari Ustadz mengenai video yang viral kemarin Ustadz ya, sampai trending topik di media sosial X, mengenai video Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman yang mengolok-olok pedagang es ya Ustadz, cukup viral ini. Yang kita juga tahu Gus Miftah ini kan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, ini beragam tanggapan dari berbagai pihak, dari netizen juga banyak yang menuntut untuk dievaluasi dan sebagainya. Meskipun pada akhirnya sudah meminta maaf, datang langsung ke rumah si pedagang es tersebut yang bernama Sun Haji ini. Bagaimana Ustadz melihat hal ini dari sisi pendakwah juga, karena dilakukan oleh seorang pendakwah dan juga seorang pejabat utusan khusus Presiden. Nah, mungkin minta tanggapannya Ustaz seperti apa dan bisa memberikan pencerahan juga untuk kita semua Ustaz. Ya, saya kira apa yang itu memang cukup disayangkan ya, karena pertama saya kira Gus Miftah ini kan memposisikan diri sebagai ustadz, sebagai ulama yang gelar-gelar keagamaan yang dilabelkan sama dirinya Gus Miftah, sehingga dengan sendirinya perilaku, karakter, termasuk kata-katanya itu kan akan menjadi tontonan orang, dalam artian seharusnya menjadi teladan bagi orang lain. Nah, sehingga ketika mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, dengan sendirinya itu mencoreng sebenarnya gelar di kembangnya sebagai seorang ustadz ataupun gelar yang dimilikinya dari perspektif agama. Jadi saya kira sangat disayangkan, bahkan memalukan sebenarnya bagi banyak pihak, khususnya kita-kita yang kebetulan diberikan gelar dengan gelar-gelar keagamaan ini yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat luas. Tapi saya kira yang lebih penting lagi adalah Gus Miftah adalah bagaimanapun juga sekarang punya posisi di pemerintahan, dalam artian dia adalah pejabat publik, sehingga segala sesuatu yang diucapkan, dilakukan itu akan menjadi pertimbangan publik dan akan menjadi tontonan yang kemudian dihakimin oleh publik. Dan oleh karenanya seharusnya dia semakin bijak, berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Tapi saya kira yang paling menyakitkan juga adalah karena yang diperlakukan seperti itu adalah orang yang termarginalkan, orang yang miskin, orang yang lemah, yang tidak punya apa-apa, dan pastinya itu menggambarkan bahwa Gus Miftah pada saat itu Allah yang mengetahui hatinya, tapi pada saat itu ya dia sedang melihat orang lain dengan begitu sangat rendah sekali, sehingga dia boleh dikatakan sangat angkuh dan arogan dalam hal ini. Mungkin karena posisinya sebagai orang yang dekat dengan presiden, atau mungkin karena dia punya jabatan, atau mungkin juga karena merasa memang dihormatin di kalangan jamaah itu, sehingga seenaknya saja mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang yang lemah dan di hadapan publik. Ya tentu ini sangat tidak sensitif bagaimana menghormati perasaan orang. Jadi hal ini sangat-sangat disayangkan, bahkan sebenarnya memalukan ya, memalukan bagi kita-kita yang kemudian berada pada posisi itu. Dan yang kedua, memalukan pemerintah Prabowo hal ini, karena seharusnya pemerintah itu harus memberikan keteladanan dalam berkata, dalam bersikap dan sebagainya. Ya, tapi kini kita sudah lihat secara luas bahwa sudah terjadi rekonsiliasi. Gus Miftah sudah mengunjungi orang itu, dan orang itu juga sudah berkunjung ke Gus Miftah. Jadi akhirnya yang harus kita ambil sebagai pelajaran sekarang ini adalah mengambil hikmah sebesar-besarnya dari itu, supaya jangan sampai
terjadi lagi. Tapi sebenarnya ada juga pelajaran penting yang kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berkehendak maka pasti akan berlaku. Mungkin Gus Miftah selama ini merasa bahwa dia berada pada posisi itu akan baik-baik saja, mungkin akan terlindungi atau bagaimana. Tapi ternyata sekarang bisa dibuktikan bahwa suara masyarakat itu adalah suara yang harus didengarkan, dan suara publik adalah suara yang harus didengarkan. Dan karenanya saya kira suara netizen khususnya di media sosial sangat penting sekali untuk mengeritik mereka-mereka yang berada pada posisi kekuasaan ini. Makanya saya sekaligus ingin mengingatkan dan mendorong terus agar kita semua harus menjadi pelaku amar nahi mungkar, dan kita harus menghentikan pemerintahan ini, mengendalikan dalam arti yang mengoreksi jika ada yang perlu dikoreksi, ya, membenarkan kalau ada hal yang perlu dibenarkan. Dan saya kira apa yang terjadi ini membuktikan bahwa suara masyarakat masih didengar, sehingga saya dengar juga bahwa Gus Miftah dapat teguran dari Presiden Prabowo atau minimal lewat sekretaris Presiden atau kabinet. Tapi saya kira ini cukup mencoreng ya. Pemerintahan yang seharusnya Pak Prabowo kan ingin mengedepankan pemerintahan yang bersih dalam segala hal, bersih dari korupsi, termasuk tentu bersih dari karakter dan perilaku yang tidak baik seperti itu. Baik Ustadz, masih mengenai hal ini Ustadz, sebagaimana mungkin dari teori komunikasi yang dikenal juga oleh pakar-pakar komunikasi dari Harold Laswell yang kita tahu, who says what in which channel to whom with what effect. Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Nah, dari yang viral kemarin Gus Miftah, semua terutama Gus Miftah ya merasakan dampaknya, dan juga si pedagang es teh pun, Pak Sun Haji pun mendapatkan dampaknya. Namun sekarang dampaknya kita tahu, Masya Allah ya, netizen, masyarakat Indonesia berbondong-bondong memberikan dukungan kepada Pak Sun Haji ini, dukungan baik moral, material, tidak berhenti berkunjung, ada yang menyampaikan donasinya, bantuannya, sampai ada yang ingin memberangkatkan umroh. Itu Masya Allah. Ini Ustadz melihat hal ini juga seperti apa Ustadz? Masya Allah, luar biasa kita melihat seperti ini. Ya, saya kira ini fenomena yang positif ya. Cuma itu kita juga perlu ingatkan bahwa ini jangan sampai juga dipergunakan karena kebetulan viral, lalu ingin juga menggandeng orang untuk menjadi viral. Saya kira perlu diluruskan niatnya saja. Karena masih banyak orang-orang lain juga yang seperti Pak Sun Hadi ini, masih banyak penjual-penjual sana yang perlu bantuan. Mungkin ada yang lebih susah lagi dari beliau ini. Jadi saya kira teman-teman yang punya kemampuan ya finansial, ya jangan sampai ini juga kemudian menggandengkan untuk semakin memviralkan diri dalam hal ini. Jangan menggandenglah kepada hal-hal untuk kepentingan sesaat. Saya kira perlu diluruskan niatnya. Saya tentu mengapresiasi teman-teman yang ingin membantu ya. Tapi sebenarnya yang paling berkewajiban untuk memberikan bantuan itu adalah Gus Miftah sendiri. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan kan bahwa orang yang bertaubat itu, dari surah Al-Furqan misalnya disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ya. Jadi siapa yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka kalau memang Gus Miftah itu memang merasa bersalah dan meminta maaf, salah satu bentuk ekspresi permintaan maaf itu adalah ya harus membantu beliau. Jadi jangan kemudian karena beliau ada penjual es, tak maka menjual es. Kalau bisa Gus Miftah membukakan toko untuk beliau, karena itu bahagian dari taubatnya dia. Artinya harus ada amal soleh yang terjadi di situ. Saya tentu mengapresiasi ada yang ngasih 100 juta, ada yang berangkatkan umrah, bagus sekali, bagus, saya kira bagus. Tapi sekali lagi niatkan Allah yang tahu. Meluruskan niat saja. Saya ingin mengingatkan saja bahwa betapa banyak orang-orang saudara-saudara kita yang termarginalkan, yang lemah, yang miskin, yang perlu bantuan. Jadi jangan sampai kemudian dorongan untuk memberikan bantuan itu karena beliau viral gitu. Jadi beliau viral kemudian kita menggandeng menjadi viral.
Saya kira itu saja. numpang viral gitu Ustaz ya. Ya, Baik Ustaz. Nah ini mengenai masyarakat juga yang masih membutuhkan banyak bantuan nih. Beberapa hari terakhir ini berita bencana terutama di Nusantara Ustaz ya. Dan kemarin cukup viral juga video yang banjir ya menerjang Sukabumi, banjir bandang, kemudian beberapa daerah juga di Jawa Barat ya, seperti Cianjur Selatan. Nah, bagaimana Ustadz melihat hal ini, bencana di akhir tahun yang memang menjadi seperti istilahnya template gitu Ustadz. Dan bagaimana juga nasihatnya untuk masyarakat terutama yang saat ini tengah dilanda bencana ini Ustadz, musibah ini. Ya, setiap ada peristiwa-peristiwa seperti itu kan bisa berwajah peringatan, bisa berwajah juga hukuman. Peringatan dan hukuman ini kan seharusnya menyadarkan kita bahwa ini 11 bulan yang lalu kita kemana arah hidupnya, jangan-jangan kita perlu ada koreksi-koreksi yang perbaikan. Ternyata ini baik-baik saja lalu ada hal seperti itu, maka yakinlah bahwa itu adalah cara untuk Allah menempah lagi kita, membesarkan, mengangkat derajatnya agar kita semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Tapi pada saat yang sama saya kira ini betul-betul ujian bagi pemerintahan yang baru Pak Prabowo, karena jangan sampai kemudian terlarut dengan kerja-kerja sesaat menteri yang banyak memberikan komentar-komentar tapi kemudian belum ada kerja nyata di bawah. Kita akan lihat bagaimana para menteri bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini, baik itu bencana alam maupun kemiskinan maupun orang-orang lemah yang seperti Pak yang kemarin digoblokkan sama Gus Miftah itu. Masih banyak sekali ini di Jakarta, di Jawa, bahkan di luar Jawa. Apalagi kalau kita ke desa-desa, terlalu banyak masyarakat kita yang kemudian makan tidak cukup rumahnya, kemudian mereka hujan-kehujanan, panas-kepanasan itu. Ini saya yakin kalau Pak Prabowo sebagai presiden sadar ya tentang tanggung jawab kepemimpinan, dan beliau saya kira di umur-umur yang seperti sekarang ini harus lebih banyak sadar bahwa ini kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Kepemimpinan ini bisa menjadi jalan pintas untuk masuk surga, tapi justru bisa juga menjadi penghalang untuk seseorang masuk surga. Tinggal Pak Prabowo mau pilih yang mana gitu. Kalau banyak orang miskin dan kemudian usaha-usaha dan upaya-upaya itu masih hanya sebatas retorika dan pidato dan ceramah-ceramah, maka tentu akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Maka saya yakin menteri yang besar ini yang lebih 100 orang itu, saya kira seharusnya betul-betul efektif untuk menjalankan tugasnya, menyelesaikan permasalahan kemiskinan, permasalahan kebodohan, infrastruktur yang betul-betul dibangun memihak kepada masyarakat, bukan sekedar untuk membesarkan nama seperti pada 2 periode yang lalu. Banyak membangun infrastruktur tapi kemudian tidak menyentuh kepentingan masyarakat, hanya untuk kepentingan orang kaya. Pembangunan bisnis dan perekonomian semua kemudian jangan sampai hanya memihak kepada orang-orang besar yang punya dana untuk membiayai kepentingan politik, tapi tidak memihak kepada masyarakat. Saya kira masanya. Sekarang ada Tanwir Muhammadiyah 112-13 dan Pak Prabowo kemarin hadir. Saya kira tema dari Tanwir itu adalah membangun kemakmuran untuk semua. Saya kira ini betul-betul bisa dihayatin oleh pemerintah bahwa masanya membalik orientasi pembangunan yang berorientasi kepada orang besar, kepada orang-orang kecil yang membutuhkan. Ya, dan saya kira Indonesia sangat membutuhkan sekali solusi ekonomi yang permanen ya. Kita apresiasi tentunya rencana makan siang gratis dan sebagainya, tapi itu kan bersifat sesaat. Kalau bisa ada agenda atau program-program yang bisa membangkitkan perekonomian rakyat yang bersifat sustainable, bersifat permanen sifatnya. Ya kalau dikasih saat itu mungkin ya saya tidak mengatakan itu tidak bagus, tapi mungkin bukan solusi yang permanen sifatnya. Ini tantangan bagi pemerintah yang baru. Baik Ustadz, dan terakhir mungkin Ustadz, kalau melihat di Amerika Ustadz, kita sudah tahu sekarang akan ada periode yang baru untuk Donald Trump Ustadz. Nah Ustadz melihat
karena Ustadz di sana ya, melihatnya seperti apa, terutama untuk Muslim Amerika di sana, optimismenya seperti apa, dan Islam dunia, dan terutama untuk Palestina di saat sekarang ini seperti apa, Ustadz, optimismenya, Ustadz? Ya, kalau Trump ini sampai sekarang ini saya sendiri belum berani menyampaikan pandangan kira-kira arahnya kemana, karena kalau kita melihat sepintas pada janji-janji kampanye yang lalu, Donald Trump cukup positif berjanji menghentikan perang, kemudian mendekat kepada masyarakat Muslim. Tapi kalau kita melihat kabinet-kabinet anggota kabinet yang diangkat sekarang ini, rata-rata orang-orang yang cukup ekstrim, anti imigran dan anti Islam dan juga anti Palestina. Jadi kita akan lihat lagi ke depan. Tapi pada saat yang sama saya kira fokus dan terbesar sekarang ini adalah menyelesaikan permasalahan imigran ilegal. Jadi mereka-mereka yang memang ilegal di Amerika ini akan menghadapi permasalahan-permasalahan dalam beberapa waktu ke depan dan akan mengembalikan normalisasi ekonomi, karena perekonomian Amerika sekarang ini rasa tidak normal. Ya, mungkin karena terlalu banyak perang ya di Timur Tengah, di Ukraina, sehingga expenses atau biaya hidup itu terasa cukup mahal di Amerika Serikat. Dan karenanya saya kira Trump itu sebagai orang ekonomi, pebisnis akan lebih banyak ke sana. Maka masyarakat Muslim saya kira tidak terlalu khawatir ya bahwa akan ada banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian menyusahkan. Dan kalaupun ada, kami sudah terbiasa dengan tantangan-tantangan itu. Pada Donald Trump yang lalu, 5 tahun yang lalu itu juga kita juga survive, nggak ada masalah. Walau bahkan Donald Trump ingin melarang orang Islam, ada Muslim ban, rupanya kita lalui juga. Kita dari sejak tahun 2001, 9/11 kita udah hadapin semua itu, dan Islam tidak pernah terhenti berkembang. Jadi kita tidak terlalu over worried, terlalu khawatir dengan Donald Trump sekarang ini. Yang kita harapkan memang bahwa mudah-mudahan dengan Trump ini peperangan bisa berhenti minimal. Lalu kemudian ada upaya-upaya untuk membangun kembali Gaza yang sudah dihancur leburkan itu oleh Israel. Ada harapan kecil sekali bahwa Trump ini tidak akan memberikan bantuan seperti Biden memberikan bantuan kepada Israel. Tapi kekhawatirannya ada pada pemaksaan diplomasi. Jadi dia akan memberikan paksaan kepada negara-negara Timur Tengah, dan ini akan banyak tergantung kepada 2 negara besar di Timur Tengah. Yang pertama Saudi Arabia dan yang kedua Turki. Nah, kalau kedua negara ini ternyata tidak bisa bertahan dengan tekanan Donald Trump, maka boleh jadi nanti Gaza itu akan dianeks, akan dijadikan bagian dari kependudukannya, akan dibangun di pinggir-pinggir pantainya dengan orang Israel yang akan ke sana. Karena Donald Trump itu melalui diplomasi yang dipaksakan itu, seperti apa yang terjadi dengan pengakuan Yerusalem dan pemindahan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Jadi mungkin perang tidak banyak, tapi tiba-tiba saja Gaza misalnya tiba-tiba dianggap di bawah pemerintahan Israel. Kita akan lihat saja ke depan, tapi sampai sekarang ini saya belum bisa menentukan kemana arah pemerintahan Donald Trump. Baik Ustadz, singkat saja penutup dari dialog pagi hari ini untuk kami semua seperti apa, Ustadz? Saya kira kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Gus Miftah itu hanya satu saja, kita tetap kritis. Kita mengapresiasi pemerintah jika itu baik dan kita dukung sepenuhnya. Kita apresiasi Pak Prabowo, keinginannya. Tapi jangan kita pernah ragu-ragu untuk mengkritisi hal-hal yang harus kita kritisi. Kita sudah sepakat bahwa sistem yang kita ikuti dalam membangun bangsa dan negara Indonesia itu adalah sistem demokrasi. Dan salah satu nyawa demokrasi itu adalah kesadaran penuh masyarakat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Maka masyarakat harus berani mengkritik hal-hal yang perlu dikritik. Dan saya kira kita bisa membuktikan kemarin lewat media sosial bagaimana Gus Miftah harus meminta maaf ya, dengan sedikit arogan yang dimilikinya itu, tapi dia harus bertekuk lutut meminta maaf karena
kalau bukan kritikan dari netizen, mungkin dia nggak lakukan itu. Mungkin dia akan mengatakan siapa sih orang itu, cuma penjual es gitu. Maka sekali lagi rakyat harus berani mengkritik, membenarkan pemerintahan, meluruskan pemerintahan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih jazakallahu khairan katsira Ustadz Samsi Ali atas waktunya di kesempatan pagi hari ini dialog bersama kami dalam program acara Topik Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam.